Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan qiyamul lail atau sholat tarawih di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, contoh teladan terbaik bagi kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan melanjutkan yang sudah kami sampaikan pada hari Senin yang lalu terkait dengan sumber pengetahuan bagi kita umat Islam, yang kemudian nanti itu menjadi dasar bagi kita dalam menguatkan keimanan kita. Kalau yang pertama kemarin, sumber pengetahuan bagi kita yang paling utama adalah wahyu, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sumber pengetahuan yang kedua adalah ilham. Ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilham itu diartikan sebagai petunjuk Allah atau petunjuk Tuhan, ya. Kalau di bahasa Kamus Besar itu kan pakai bahasa umum. Jadi diartikan sebagai petunjuk Tuhan yang timbul di dalam hati. Nah, jadi munculnya ilham itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimunculkan ke dalam hati seorang manusia. Nah, ilham ini juga bisa berupa petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa hambanya, sehingga mendorong seseorang itu untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Kalau bahasa gampangnya itu bisikan hati. Nah, seringkali kita itu berbuat sesuatu itu karena ada bisikan hati. Kalau dalam bahasa agama kita disebut dengan ilham. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Samas, ya, ayat yang ke-8, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, ini menurut Imam At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa terdapat dua penafsiran dari ayat ini. Yang pertama, terkait dengan ilham ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu pada jiwa. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada jiwa kita, nafsu kita itu, mana yang pantas untuk dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, maka isinya bisa berupa dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, jadi dalam jiwa kita itu sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuk mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ini yang pertama. Sehingga kita itu sebenarnya hati kita itu kecenderungannya memilih yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkannya ke situ. Bahwa kita itu diarahkan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, jadi sekali lagi,
kecenderungan hati manusia itu condong kepada kebaikan. Jadi seringkali kan kita kalau sedang ketemu kepada suatu masalah orang lain kemudian memberikan solusi, tanyakan kepada hati nuranimu. Nah, jadi hati nurani bukan nafsu. Nah, ini yang agak sulit membedakan itu terkadang, yaitu antara hati nurani dan nafsu. Karena seringkali kita mengatakan itu dari hati nurani, tapi bukan. Nafsu kita yang lebih kuat. Maka yang namanya hati nurani itu sebenarnya yang condong kepada kebaikan. Di hati kita itu sebenarnya kalau disuruh milih, mesti milih yang baik-baik terus. Pasti mau meninggalkan yang jelek hati kita. Hati nurani kita itu sudah di-setel oleh Allah semacam itu. Nah, sehingga ketika kita ini dihadapkan pada pilihan sesuatu yang baik untuk dikerjakan atau sesuatu yang itu harus kita tinggalkan, maka pasti memilih hati kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang tidak baik. Nah, sejelek-jeleknya kita, ya, seburuk-buruknya perilaku kita itu, kita pasti memilih yang baik. Contohnya yang gampang seperti ini. Kita ini seringkali ngomong ke orang, gelendeng. Tapi ketika ditanya hati nurani kita, gelendeng itu apik atau elek? Hati kita pasti jawab jelek. Tidak mungkin mengatakan baik. Kenapa? Karena kita sudah bisa memikirkan dan hati kita sudah punya kesimpulan, nek aku digelendeng aku ya ora trimo. Nah, sehingga kecenderungan itu. Yang kedua, menurut Imam At-Tabari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Nah, mana yang dominan dalam diri seorang manusia di antara kedua hal tadi, kefasikan dan ketakwaan, itulah yang akan berpengaruh pada perilaku manusia. Nah, di sini kemudian diartikan yang namanya kefasikan itu adalah nafsu dan yang namanya ketakwaan adalah hati nurani. Maka pertarungan dalam jiwa kita itu nanti yang menang yang mana? Nah, ini pertarungan dua hal ini. Makanya kalau dulu kan ada ustadz yang sangat kondang pada zamannya, walaupun sekarang juga masih terkenal, yaitu Ustadz Abdullah Gimnastiar, Agim. Ya, itu kan beliau konsennya pada manajemen kolbu hati, karena memang manusia itu punya perangkat hati yang bisa kemudian menentukan perilaku kita. Karena Rasulullah juga sudah menyampaikan itu, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sebuah atau gumpalan darah. Nah, in soluhat soluhal jasadu kulluhu, wa in fasadat fasada jasadu kulluhu. Nek gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh perilakunya. Tapi sebaliknya kalau gumpalan itu jelek, maka jeleklah seluruh amal perbuatannya. Ala wahya qalbun. Gumpalan itu namanya adalah hati. Maka bagaimana kita mengolah hati kita, jiwa kita, agar hati kita itu kembali kepada fitrahnya, yaitu lebih cenderung kepada kebaikan. Maka seringkali para ustadz itu menyampaikan banyak-banyaklah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah, berzikir itu hati kita akan terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Tapi kalau hati kita sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka nafsulah yang akan menguasai diri kita. Maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat oleh Allah sediakan bagi kita untuk mengolah hati kita. Mau marah, Rasulullah mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Malam hari kok mau misuh-misuh juga mikir, apa gunane mau esok
poso kok begini misuh-misuh, atau sore setelah buka bersama, setelah buka puasa langsung ngamuk, mau aku ra entuk nesu, saiki aku nesu. Nah, itu bukan semacam itu. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan itu untuk mengolah hati kita, jiwa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.